Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu dan mendengarkannya, kiranya Roh-Mu menuntun kami dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Silahkan, Saudara Ruli. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Renungan pagi 15 Mei 2021 dengan judul Dalam Pengendalian Diri yang Positif. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Satu kelompok datang tanpa pengendalian diri. Mereka tidak mengekang kemarahan atau lidah mereka, dan sebagian dari mereka mengatakan diri mereka adalah pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya tidak. Yesus tidak memberikan teladan seperti itu kepada mereka. Sebagian gelisah, dan kalau mereka mulai kehilangan pengendalian diri dalam perkataan atau roh karena terprovokasi, mereka sama mabuknya seperti amarah seorang pemabuk dengan minuman keras. Mereka keterlaluan dan tidak mudah dibujuk atau diyakinkan. Mereka tidak waras. Untuk sementara ini, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Setiap pertunjukan kemarahan ini melemahkan susunan saraf dan kemampuan moral dan membuatnya sulit mengekang provokasi lain. Dalam keadaan ini hanya ada satu obat, pengendalian diri yang positif dalam segala keadaan. Usaha untuk masuk ke dalam tempat yang menyenangkan, di mana diri pribadi tidak akan diganggu, boleh jadi berhasil untuk sementara waktu. Tetapi iblis mengetahui kemana menemukan jiwa-jiwa yang malang ini dan akan menyerbu mereka pada titik-titik lemah mereka berulang-ulang dan berulang-ulang. Mereka akan terus susah selama mereka banyak memikirkan diri pribadi mereka. Tetapi ada pengharapan bagi mereka. Biarlah hidup ini yang dilanda angin ribut pertentangan dan kecemasan, dibawa berhubungan dengan Kristus, dan kemudian diri pribadi tidak lagi menuntut supremasi. Mereka harus merendahkan diri mereka, mengatakan dengan terus terang, "Aku telah berbuat salah. Maukah engkau mengampuni aku?" Karena Allah telah berfirman bahwa kita harus memadamkan kemarahan kita sebelum matahari terbenam. Inilah satu-satunya cara yang aman menuju kemenangan. Banyak orang merawat kemarahan mereka dan dipenuhi dengan perasaan dendam dan perasaan benci. Lawanlah perasaan-perasaan yang salah ini, dan engkau akan mengalami perubahan besar dalam pergaulanmu dengan sesamamu manusia. Bila mana diri berhenti bergumul untuk mencari keunggulan, dan hati bekerja dengan roh suci, jiwa berada dalam ketenangan, maka kemudian peta Allah dicerminkan dalam hati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat menyatakan dalam From the Heart halaman 59 paragraf 5 yang berbunyi, bukti keluhuran tertinggi dalam diri seorang Kristen adalah pengendalian diri. Kita harus meniru teladan Yesus, karena ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Penebus kita menghadapi penghinaan dan ejekan dengan diam tanpa mengeluh. Nah, apakah pengendalian diri itu? The Youth Instructor Agustus tanggal 17 tahun 1899 paragraf 2 menerangkan, pengendalian diri adalah kekuatan yang dimiliki semua orang. Hal itu diperoleh dengan menempatkan kehendak sepenuhnya di sisi Allah, mengambil kehendak ilahi untuk keinginan Anda. Istilah lainnya adalah, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, ya Tuhan. Dan inilah yang Yesus alami saat menjalani kehidupan di dunia ini. Child Guidance halaman 478 paragraf 2 berkata, katakan kepada mereka bahwa Kristus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Alkitab dalam Yohanes 5 ayat 30 yang berbunyi, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian dalam Roma 15 ayat 3 berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Inilah kehidupan Yesus, dan kehidupan Yesus inilah teladan bagi kita. Yesus melakukan kehendak Bapanya, dan kita juga demikian, yaitu dengan melakukan kehendak Kristus. Sebab Kristus telah menghidupkan kehendak Bapa terlebih dahulu. Dan salah satunya adalah berpuasa 40 hari di padang belantara. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 111 paragraf 1, yang berkata, untuk kepentingan kita, ia menjalankan pengendalian diri sendiri yang lebih kuat daripada kelaparan atau maut. Kemudian, pengendalian diri berhubungan dengan kasih. My Life Today halaman 80 paragraf 2 berkata, mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi berarti kita harus melatih pengendalian diri. Artinya, kita harus menunjukkan sikap tidak egois di setiap saat dan di semua tempat. Itu berarti bahwa kita harus menyebarkan kata-kata baik dan wajah yang menyenangkan di sekeliling kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk menghidupkan pengendalian diri ini? Suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 20 berkata, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Yang kita butuhkan untuk dapat menghidupkan kehidupan pengendalian diri sebagaimana Yesus adalah Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Nah, jangan lupa kutipan berikut ini tentang roh. Selected Messages buku pertama halaman 249 paragraf 3 yang menjelaskan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Hal ini selaras dengan Alkitab bahwa memang roh itu bukan oknum lain atau bentuk spiritualistik, tetapi roh itu adalah hidup, pribadi, dan karakter dari pemilik roh tersebut. Jadi jika disebut roh Kristus, maka itu artinya hidup, pribadi, dan karakter Yesus itu sendiri. Dan karena pengendalian diri adalah karakternya Yesus, maka dengan memiliki roh Kristus, kita memiliki pengendalian diri Yesus dalam hidup kita. Sebab Reflecting Christ halaman 293 paragraf 3 menyatakan, dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat mengatur jiwanya, tetapi melalui Kristus dia bisa mendapatkan pengendalian diri. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, kita perlu Yesus untuk dapat menghidupkan kehidupan pengendalian diri. Sebab Yesuslah teladan pengendalian diri tersebut. Yesuslah yang melewati puasa 40 hari 40 malam di padang belantara. Yesuslah yang mengalami pencobaan setan dan menang. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya kebutuhan terbesar kita. Apa pentingnya pengendalian diri ini?
Selain bukti tertinggi sebagai orang Kristen, perhatikan kutipan berikut dalam Counsels for the Church halaman 45 paragraf 4 yang menjelaskan, masing-masing harus berjaga-jaga, mempelajari dan mempraktekkan pelajaran yang diberikan dalam Yohanes pasal 17 dan memelihara iman yang hidup dalam kebenaran untuk saat ini. Kita membutuhkan pengendalian diri yang memungkinkan kita untuk membawa kebiasaan kita selaras dengan doa Kristus. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya agar kita menjadi satu dengan Yesus, dan di dalam Yesus kita menjadi satu dengan Bapa. Dan dengan mengenal Bapa serta anaknya, itulah hidup yang kekal. Nah, untuk dapat memiliki kehidupan yang selaras dengan doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, dibutuhkan pengendalian diri. Dan untuk dapat mengendalikan diri kita perlu Roh Kristus. Artinya, untuk dapat menghidupkan kehidupan selaras dengan doa Yesus, kita perlu Rohnya Yesus yang disebut penghibur. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan Allah Roh. Karenanya jelas, untuk dapat menghidupkan doa Yesus, kita perlu Yesus dan bukan yang lain. Dan untuk hidup penuh pengendalian diri, kita juga perlu Yesus dan bukan yang lain. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita agar selalu memandang pada Yesus, undang kehadirannya dalam hati kita, supaya kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus, sebab Yesus menggantikan hidup kita dengan hidupnya, penuh dengan pengendalian diri. Kehendak Yesus yang jadi dan bukan kehendak kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini tentang pengendalian diri, dan untuk dapat menghidupkannya, yang kami perlukan hanyalah Yesus. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.